Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Real Nursery. Pada pagi hari ini kita akan membahas tanaman baru, yaitu tanaman anthurium. Ini beberapa contoh dari koleksi tanaman anthurium kita. Pagi ini kita akan mengoperasi anthurium, operasi potong bonggol. Nah, ini dia bahannya, yaitu Anthurium hockeri. Ini kita mendapatkan Anthurium hockeri ini dari teman. Ini kita akan operasi Anthurium hockeri ini dengan potong bonggol saja. Ini karena kita terpaksa karena daunnya ini banyak yang rusak dimakanin oleh ayam. Sebenarnya ini kurang ya kalau untuk dioperasi potong bonggol, karena ini ada pupusnya ini. Tapi untuk menjaga kelangsungan hidupnya atau kelangsungan keindahannya, maka kita akan operasi saja. Nantikan videonya setelah ini. Ini bakal bibit, ini tidak kita pertahankan, maka kita akan potong saja karena kita mau mengambil cacah bonggol atau kita potong bonggolnya. Maka dari itu kita buang saja bibitnya ini. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan anthurium ini dari kemasannya, dari potnya. Nah, begini cara mengeluarkannya. Mohon disimak baik-baik agar tidak ada kekeliruan. Nah, begini cara kita mengeluarkan tanaman dari potnya. Tanaman ini menggunakan media sekam ya, karena sudah lama tidak dibongkar, sekamnya ini jadi menggumpal karena sifat sekam itu menyimpan air. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, akarnya sangat banyak dan sehat-sehat semua. Nah, di sini kita akan mencoba mengurai akarnya untuk kita cacah bonggolnya biar lebih mudah. Kita akan urai satu persatu untuk menjaga akarnya tetap bagus. Seperti itu teman-teman. Kita percepat saja setelah ini karena ini lumayan lama. Dan juga ini daun-daun yang kurang bagus kita buang. Jadi terlihat lebih indah daripada sebelumnya yang bolong-bolong seperti itu teman-teman. Nah, sini kita lagi mengurai akar. Nah, biar tetap tumbuh. Nah, ini lihat nih. Nah, tetap kan. Jadi mengurai akar ini gunanya untuk kelangsungan hidupnya. Nanti kita akan potong di sini. Nah, di bonggolnya sini, di bawah sini. Nah, kita bersihkan saja. Kita cari lagi akar yang satu akar sama dia, biar lebih memudahkan kita untuk pemotongannya. Karena anthurium ini mempunyai akar yang sangat banyak. Nah, ini tidak kita gunakan, kita buang saja. Nih, kita akan mulai operasinya. Di sini kita menggunakan pisau dapur ya. Yang penting tajam. Nah, seperti itu. Ini agak keras, perlu usaha, perlu kekuatan untuk memotongnya. Nah, ini dia.
Nah, ini bonggolnya terlihat. Ini. Nah, akarnya tetap ya, akarnya tetap. Nah, ini jadinya. Ya, kita sudah memotong satu. Nah, ini kita potong bonggolnya, cacah bonggol, akarnya tetap berpanjang. Ini ada tumbuh dari bonggol anakan ya. Nah, ini tumbuh anakan, jadi sudah ada anakannya. Nah, kita ambil ya. Kita urai dulu akarnya, baru kita ambil. Nah, seperti ini saja mengambilnya tanpa dipotong ya teman-teman. Nah, ini dia anakannya. Nah, akarnya banyak ya, akarnya banyak. Nah, ini dia. Oh, ini juga ada satu lagi anakannya. Ini tidak terkait dengan bonggol ya. Mungkin ada tercecer biji, jadinya tumbuh. Bisa tumbuh. Jadi ini tidak satu dengan bonggolnya yang tadi. Jadi di sini dalam satu pohon, dalam satu pot kita mendapatkan 4 tanaman. Nah, ini dia anakan yang kedua. Jadi ini tidak kita potong karena bonggolnya tidak panjang. Jadi nanti tumbuh tanamannya di sela-sela ruas. Nah, jadi kita langsung tanam saja ini. Gitu ya. Mata tunasnya seperti tanaman-tanaman yang lain, yaitu di belakang kelopak ini. Ini bunganya atau bibitnya tidak akan kita gunakan. Maka di sini kita akan memotongnya, kita membuang. Kita tidak pakai lagi itu di tanaman kita. Satu bonggol tadi kita jadikan 2 dan juga muncul 2 anak-anak ini. 1, 2. Sini kita kurangin akarnya, hanya akar yang tua yang kita kurangin karena terlalu banyak, jadi kurang bagus. Dan juga kalau akarnya terlalu tua itu takutnya nanti busuk di dalam. Jadi kita potong saja yang tua-tua saja, akar yang tua kita buang seperti itu. Nah, dan juga biar pas kita taruhnya di dalam pot. Mengapa kita mengurangi akar ini? Kita mengurangi akarnya ini agar tidak ada pembusukan di dalam. Juga yang kita sisakan itu hanya akar-akar yang terlihat sehat. Ciri-ciri akar yang terlihat sehat atau akar yang masih muda itu yang masih putih-putih itu. Nah, ini terlihat ya, ada akar yang masih putih-putih, itu akar yang muda. Jadi akar yang tua kita hilangkan untuk menghindari pembusukan di dalam. Seperti itu.
dan juga untuk lebih bagus lagi perkembangan tanaman kita dengan kita mengurangi akar-akar yang sudah tua dan hanya menyisakan akar yang masih muda saja. Karena akar ini salah satu bagian dari tanaman yang sangat krusial. Kalau akarnya itu bagus, maka tanamannya juga akan bagus. Begitu pula sebaliknya, kalau akarnya itu kurang bagus atau rusak, maka kemungkinan besar tanamannya akan rusak juga. Maka dari itu teman-teman sangat perlu untuk memperhatikan akar. Maka dari itu kita menggunakan media yang porus seperti sekam. Nah, keporusan media ini untuk apa sih teman-teman? Yaitu untuk menjaga akar. Nah, ini hasil siapkan cacahan kita potnya. pagi ini. 2 kita dapat dari bonggolnya, Ini 2 lagi anakannya. Ini tadi. Ini sudah kita siapkan dalam pot yang pas. Dan Ini juga sudah kita siapkan media sekamnya, medianya. yaitu Ini kita campur sekam baru dan sekam lama yang lama. untuk kita Nah, nanam. kita akan mulai saja penanaman anthurium ini. Di sini kita menggunakan sekam ya. Hanya menggunakan sekam, sekali lagi sekam. Itu kita gunakan campuran sekam lama dan sekam baru. Semua tanaman kita gunakan sekam lama dan sekam baru. Nah, jadi prinsip kita dalam menanam itu yang ekonomis dan praktis. Karena sekam itu ekonomis dan praktisnya itu mudah dicari, maka dari itu kita menggunakan sekam. Seperti itu teman-teman. Semua tanaman kita gunakan sekam. Sampai anthurium juga kita gunakan sekam. Penanamnya seperti biasa. Ini bonggol yang kedua. Setelah kita kurangin lagi akar-akarnya, jadi seperti ini. Lebih sedikit akarnya, tapi bagus ya, lebih kelihatan bagus, kelihatan praktis. Nah, ini anakan yang pertama tadi. Semua kita gunakan sekam ya, teman-teman. Nah, ini anakan yang kedua. Nah, yang kedua. Setelah ini kita siram. Ya, kita siram. Nah, ini kita siram seperti biasa ya. Seperti itu. Kita siramnya seperti ini semuanya. Sehabis kita siram, kita naungkan. Nah, jadi tidak langsung kita taruh di bawah paranet, tapi kita naungkan terlebih dahulu. Nah, untuk naungannya sendiri kira-kira 2 mingguan. Kita sekitar 2 minggu kita naungkan dulu, kemudian kita baru ditaruh di bawah paranet.
Kita siram sampai penuh ya. Nah, ini, nah lihat, nah, ini porus ya, ya keluar airnya. Jadi tidak menggenang di dalam. Ini yang kita butuhkan dengan menggunakan sekam mentah ini untuk menjaga keporusan ini tadi. Nah, ini kita naungkan di sini sekitar 2 minggu, teman-teman. Dan kita siram semua tanaman kita dengan pola 3 hari sekali, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Di sini ada daun yang kurang bagus, bolong-bolong, kita buang saja. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memperindah saja, dan agar yang lain tidak tertular, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.